Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurianto dengan NIM 1872 350019 bermaksud membuat video ini untuk memenuhi tugas. Kali ini saya akan membahas 6 pokok dalam bahasan kita kali ini. Yang pertama ada teori konsumsi, yang kedua adalah perilaku konsumsi, yang ketiga prinsip konsumsi, yang keempat perilaku produksi, yang kelima prinsip-prinsip produksi, dan yang terakhir adalah faktor-faktor produksi dalam Islam. Teori konsumsi adalah salah satu dari cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang perilaku konsumsi manusia beserta faktor-faktor apa sajakah yang dapat mempengaruhinya. Teori ini dapat membantu kita untuk menganalisis sebuah individu atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mengalokasikan dana yang mereka punya untuk memuaskan kebutuhan mereka, baik akan barang ataupun jasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumsi di antara lain adalah harga, kemudian juga selera, kemudian juga kualitas dari suatu barang atau jasa. Itu dapat mempengaruhi daripada perilaku konsumsi manusia itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang perilaku konsumsi. Perilaku konsumsi kita bagi menjadi 4 aspek. Aspek yang pertama adalah kebutuhan dasar. Pada dasarnya, setiap individu itu membutuhkan tempat tinggal, kemudian juga makanan, kemudian juga pakaian untuk memenuhi keberlangsungan hidup mereka. Namun yang kedua ada juga tentang gaya hidup. Jadi bukan memenuhi kebutuhan, tapi memenuhi keinginan. Bagaimana banyak orang-orang membeli barang-barang untuk memperlihatkan status sosial mereka. Kemudian ada yang namanya atas emosi. Emosi juga dapat mempengaruhi perilaku konsumsi manusia. Jadi misalkan lagi stres atau lagi sedih atau lagi pengen aja, nah dia akan membeli sesuatu barang yang kadang gak masuk akal. Yang terakhir adalah budaya dan lingkungan. Nah, budaya dan lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap perilaku konsumsi manusia. Bagaimana sosial media saat ini banyak juga mempengaruhi manusia. Misalkan kita melihat suatu barang ini atau makanan ini, kita ingin beli, kita ingin makan itu. Kita tinggal dekat dengan mall, pasti kita ingin berbelanja. Ada faktor yang mempengaruhi dari perilaku manusia itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip konsumsi. Dalam Islam, mengkonsumsi itu harus didasarkan dengan beberapa prinsip penting. Yang pertama, prinsip tauhid, yaitu bagaimana kita menanamkan suatu nilai keimanan di dalam diri kita agar konsumsi yang kita gunakan, yang kita makan dan kita pakai itu bernilai ibadah dan juga harus sesuai dengan tuntunan syariat Islam itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah prinsip keadilan. Mengkonsumsi kita harus adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya, kemudian juga tidak rakus, tidak tamak. Prinsip yang ketiga adalah prinsip kesederhanaan. Jadi dalam Islam tidak dianjurkan untuk kita berfoya-foya atau berlebih-lebihan dalam segala sesuatu, apalagi dalam hal konsumsi. Dengan kita mematuhi prinsip-prinsip tersebut, kita harapkan kita mendapatkan keberkahan dalam apa yang kita konsumsi dan juga kita mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita akan membahas tentang perilaku produksi. Setidaknya ada 3. Yang pertama adalah mengidentifikasi kebutuhan pasar. Pembuat produk harus bisa mengetahui selera konsumen, kemudian apa yang dibutuhkan oleh konsumen, dan juga tren atau sesuatu hal yang sedang viral apa yang terjadi di masyarakat kita. Kemudian yang kedua adalah optimalisasi sumber daya. Produsen harus pintar memanajemen pembuatan produknya, baik dari bahan baku, sumber daya manusianya, sumber daya alamnya, kemudian sekitarnya, itu harus diatur sedemikian rupa sehingga menciptakan suatu keberlangsungan kegiatan ekonomi yang positif, tidak mengeksploitasi manusia. Yang ketiga, yang terakhir adalah adaptasi. Produsen harus mampu bersikap dinamis.
Bagi produsen, kita harus bisa untuk menjaga agar barang yang kita jual, misalkan sudah tidak laku, maka kita akan membuat inovasi, terus mengikuti perkembangan zaman dan teknologi untuk kemudahan dan juga utilitas kita. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip produksi. Dalam Islam, produksi merupakan suatu wadah untuk bisa membuat kemakmuran atau kesejahteraan dalam masyarakat. Nasi dengan Al-Quran dan juga Sunnah Nabi Muhammad SAW. Pertama adalah niat. Niat yang benar. Nah, kita memproduksi suatu barang atau jasa, kita niatkan untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian juga untuk beribadah kepadanya, sehingga apa yang kita lakukan mendapatkan suatu nilai dan juga kebaikan, baik di dunia maupun nanti untuk di akhirat. Adalah keadilan dan keseimbangan. Harus juga memperhatikan antara pemanfaatan sumber daya alam, kemudian juga sumber daya manusianya, sehingga semuanya di manajemen dengan baik, sehingga menghasilkan suatu produk yang berkualitas. Tidak mengeksploitasi sumber daya, baik itu alam maupun manusia. Kemudian ada larangan israf dan tabzir, yang untuk membuat suatu produk dengan berlebihan, dengan foya-foya. Akhir adalah pelestarian lingkungan. Produksi harus memperhatikan dampak lingkungan berkelanjutan. Jangan sampai ketika memproduksi suatu barang, pemanfaatan sumber daya manusia dan alamnya dieksploitasi, sehingga menghasilkan ketimpangan atau kerusakan, baik dari sisi sumber daya manusianya ataupun sumber daya alamnya dan lingkungan. Tentu saja kita umat Islam dilarang menzolimi diri kita sendiri dan juga orang lain dan juga alam semesta ini. Selanjutnya, kita akan membahas tentang faktor-faktor produksi dalam Islam. Ini adalah bahasan kita terakhir pada video kita kali ini. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi suatu produksi. Yang pertama adalah sumber daya alam. Sumber daya alam ini adalah suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikasih kepada manusia untuk kita bisa memanfaatkannya dengan baik untuk keberlangsungan hidup kita selama di dunia. Tentunya kita harus memanfaatkan sumber daya alam ini dengan bijak dan juga berkelanjutan, dan akhirnya untuk tidak mengeksploitasi sumber daya alam secara ilegal dan juga secara zolim. Kemudian ada sumber daya manusia. Kita sebagai manusia sudah dibekali Allah oleh akal dan pikiran, juga kemudian juga kekuatan untuk melakukan suatu hal. Dan tentunya kita dilarang untuk mengeksploitasi baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Kemudian yang berikutnya adalah modal. Apa yang kita punya untuk membuat suatu produk atau aset apa yang kita miliki, itu juga harus diperhatikan. Tentunya modal itu harus baik, harus halal dengan cara yang benar, tidak didapat dari hasil menipu atau merampok. Kemudian pemanfaatan teknologi. Pemanfaatan teknologi ini sangat penting untuk kita dalam hal memproduksi suatu barang atau jasa, sehingga mempermudah dan juga mempercepat efisiensi dan juga fleksibilitas dalam bekerja, sehingga produk yang kita ciptakan mampu untuk membuat banyak produk yang berkualitas dalam waktu yang singkat. Itulah yang bisa saya bahas dalam video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terus belajar dan juga jangan lupa untuk selalu mengupgrade diri dan juga iman. Saya Nuryanto, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.